Kita kembali lagi menjalankan tugas. Kita masuk pada kepulauan, menjalankan misi sekaligus jalan-jalan. Di pagi hari ini cerah sekali dengan laut yang tenang, udara yang sejuk, mantap sekali untuk pagi ini. Menikmati indahnya laut, indahnya pemandangan, menggunakan perahu yang begitu kencang, walaupun agak getar-getar dikit kan tidak apa-apa. Kata kapten, baling-balingnya habis tabrak batang, akhirnya getar sedikit. Ini ada salah satu yang bikin saya tercengang melihatnya. Bisa-bisanya bikin bangunan di laut yang dalam. Bagaimana caranya itu? Baru ternyata jalur perahu ini tidak sama kayak di pikiran kita. Selalunya di air itu hantam lurus saja karena tidak ada penghalang. Ternyata di laut itu ada juga tempat belok-beloknya sana sini. Indahnya pemandangan pagi hari ini. Cuaca yang begitu sejuk, cuaca yang begitu teduh, mantap kali perjalanan hari ini. Sana dia pulau tujuan kita. Di sana ada adik-adik kita yang melaksanakan kewajiban mereka sebagai murid. Saya akan masuk ke sana untuk memesankan TV smartboard atau TV pintar yang bisa menjadi papan tulis dan lain-lain. Ini ada apa lagi namanya, ini karambak apa lagi namanya. Ini dia sudah mulai dekat. Ini nampak warga yang berada di area laut ini, di bibir pantai ini. Badai, ombak, angin, mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Iya, sedikit lagi baru tiba. Oke, kita langsung saja. Ini dia alat yang kita akan pasang lagi hari ini. Kebetulan ada yang komen di postingan sebelum saya. Dia bertanya kenapa videonya itu tidak lebih dekat lagi agar posisi bautnya ditahu atau kelihatan. Jadi saya berupaya melihatkan lebih jelas lagi. Terima kasih atas sarannya kawan. Oke, kita mulai pasang mulai dari roda. Roda kita kancing dulu dan kita berikan satu buah ring agar tidak cepat longgar. Ringnya ini ring yang tidak ini, agak sedikit meleset bagian ujung, jadi dia seperti per. Rodanya ini tidak gampang longgar kalau ring seperti itu. Oke, kita pasang ini. Kebetulan ada gurunya yang penasaran juga, dia coba-coba pasang sambil membantu agar cepat selesai. Terus kita masukkan di kaki cabangnya dan kita beri 2 baut. Oh ya, ini bahannya masih yang sama, besi. Hanya kurang tahu ini besi jenis apa karena lumayan tebal dan berat. Kita beri dia impact. Bolehlah. Beri lagi impact. Awalnya saya tidak pakai impact, masih pakai kunci ring biasa, tapi sepertinya agak susah untuk diputar. Kurang gesit, kurang cepat. Akhirnya saya sediakan impact agar pekerjaan lebih simpel dan cepat. Oke, 2 kaki selesai. Kita ambil bagian talangnya dulu untuk dipasang.
Ini yang saya pegang ini bagian talang. Oh ya, saya ini yang pakai baju kuning celana pendek. Mohon maaf, celana pendek ini karena saya kurang suka pakai celana panjang karena pergerakan itu terbatas. Beda kalau menggunakan celana pendek, kita leluasa untuk bergerak. Oke, lanjut. Kita kaitkan, kan kita sudah berikan baut pada tiangnya itu. Tempat pengait talang yang kita pasang yang di tengah ini. Kita berikan baut satu dulu untuk penahannya. Setelah itu kita ambilkan lagi baut. Di ujung talang ini terdapat 3 baut. Baut yang di penyangga pertama dan di belakang dan di dalamnya. Ada 3 baut yang berpegang, jadi ini sangat kuat dengan bahan yang luar biasa. Oke, kita beri obeng karena di dalam sana agak sempit jika mata shock 13 impact yang mau masuk bisa jadi terjepit kalau dipaksakan. Oke, kita masukkan obeng pada kepala impact dan kita berikan baut itu agar lebih kencang lagi. Oke, lanjutkan lagi baut kedua, terus baut ketiga. Nah, ini dia lebih jelasnya. Ini baut pertama yang di bawah baut penyangga, terus ini baut yang menghadap ke sini, ini baut penyangga juga, di dalam juga sama, jadi 3 baut. Untuk baut yang kedua terakhir ini untuk sambungan yang bagian tiang bagian atas. Oke, kita pasang bautnya di paling bawah, urutan not paling bawah, agar posisi TV-nya tidak terlalu atas, tidak juga terlalu bawah, jadi pas. Kalau kita pasang untuk bagian penyangga belakang TV ini bagian paling atas, itu biasanya TV-nya itu agak sedikit kurang napak di talangnya ini. Tapi kalau pasang bagian bawah ini kita bisa sesuaikan agar dia bisa berdiri dengan bagus. Untuk besi penyangga belakang TV ini terdapat 2 baut, bagian bawah yang dipegang dan bagian yang di-impact yang pertama. Nah, ini yang saya impact, hanya 2 baut saja. Setelah itu kita pasang bagian bracket. Bracket ini berfungsi untuk menahan bagian belakang TV. Diberikan ada di bagian bawah itu sekitar 2 biji baut. Dan ini dia hasilnya setelah dipasang 3 baut bagian talang, 2 baut bagian penyambung, dan 2 baut bagian penyangga belakang TV. Oke, kita perlihatkan. Iya, oke, lanjut. Kita buka bagian dus TV-nya. Apa kabar hadiah? Oke, itu jatuh kabel remote, aman lah karena masih terjepit di gabusnya itu, spotnya itu. Oke, kita kumpulkan dulu. Jadi posisinya terpasang seperti ini. Jadi teman-teman sudah bisa kira-kirakan. Ini kalau terlalu tinggi seperti yang saya bilang tadi akan agak susah dipasang. Oke, kita sudah naikkan TV-nya. Ini TV-nya lumayan berat ini. Gurunya saja tidak mengira TV-nya seberat ini. Untung di sekolah ini punya guru laki-laki. Dan saya tidak sangka ternyata badan saya ini sudah segede ini. Alhamdulillah, syukur. Kesehatan, rezeki berikan kepada kita semua. Dan jangan lupa, walaupun banyak masalah, jangan terlalu pusing. Cukup kerjakan saja apa semampu kita. Oke, ini dia terpasangnya bracket bagian belakang TV. 2 baut bagian atas, 2 baut bagian bawah. Tenang, ini aman, tidak akan jatuh. 2 baut bagian penyangga utamanya, 2 baut bagian tiang juga. Oke, bagian rodanya ini untuk mengancing ini supaya agar TV-nya tidak gerak sana sini. Oke, kita coba hidupkan. Muncullah merah putih. Semoga adik-adik kita yang di sekolah ini semangat dalam melaksanakan belajar
agar tidak goblok-goblok. Semoga semua pintar dengan adanya bantuan ini. Semoga menambah keterampilan anak-anak atau adik-adik kita. Semoga alat ini berfungsi dengan baik. Semoga alat ini bermanfaat untuk guru serta siswanya. Ya, kita menunggu wifi. Oke, wifi-nya sudah dapat. Kebetulan jaringan di sini di sekolah ini belum mempunyai wifi Starlink atau apapun itu. Masih hotspot dari HP biasa. Kita coba sedot-sedot sedikit paketnya gurunya. Oke, lanjut lagi. Kita mulai program televisinya atau TV smartboard. Oke, jangan salin, kita langkai saja. Oke, kita buatkan email bagi sekolah yang belum mempunyai email. Kita pakai saja nama sekolah serta sandinya juga nama sekolah. Tahunnya juga kita tanya gurunya tahun berapa sekolah ini terbangun. Jika masih muda kita ambil di tahun yang 2000-an agar emailnya terbuat. Oke, kita tunggu gurunya agar difoto terlebih dahulu. Oke, difoto. Terus kita lanjutkan lagi sandinya. Oke, difoto lagi, selesai. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Setuju. Jangan cadangkan. Jangan beri pin, nanti dilupa pinnya susah lagi untuk dibuka. Lewati. Oke, kita menunggu. Lumayan juga tahapnya ini. Oke. Dan kita beri dia bilah samping supaya navigasi tombol samping kiri kanannya itu ada seperti sudut panah itu. Coba kita buka bagian YouTube, email. Ini dia, ternyata ini dia bisa diperkecil lagi untuk keyboardnya agar tidak setengah mati. Pengaturan ini belum lama saya dapat ini. Mohon maaf untuk sekolah-sekolah yang lain yang saya pasangkan yang saya belum pahami untuk keyboardnya itu ternyata bisa dikecilkan. Semoga ibu guru dan bapak guru bisa lihat video ini dan mengetahui caranya untuk bisa diperkecil agar tidak setengah mati. Karena ukuran TV ini lumayan hampir 2 meter, jadi jangkauannya itu harus lebih luas. Oke, kita beritahu navigasi apa saja yang ada di dalam sini. Semoga teman-teman yang memasang juga tidak berkendala. Sekian dan terima kasih.